Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Hamzah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait project charter yang berhubungan dengan ruang lingkup dari suatu project. Jadi apa itu project charter? Jadi project charter ini pernah atau sering kita dengar dalam manajemen proyek, yaitu adalah salah satu jenis dokumen manajemen proyek, yaitu sebuah dokumen pendek yang digunakan untuk mendeskripsikan terkait proyek yang akan dibuat. Jadi di dalam project charter ini juga berisi terkait statement-statement, jadi makanya project charter ini disebut juga dengan project statement. Oke, ini adalah bagian-bagian dari project charter. Yang pertama itu adalah executive summary, kemudian project purpose atau justification atau business need, kemudian business objective, kemudian project description yang berisi tentang deskripsi dari project yang akan dibuat, kemudian resiko, kemudian project deliverables, kemudian summary milestone schedule yaitu terkait jadwal, kemudian budget, kemudian project approval, kemudian project manager dan authorization, atau di sini berisi tentang signature. Jadi project charter ini juga menentukan keberhasilan dan kegagalan dari sebuah proyek. Karena project charter ini berisikan informasi penting yang mencakup ruang lingkup yang akan dicapai dari sebuah proyek yang berjalan. Jadi ini merupakan kalau dalam skripsi ini seperti abstraknya. Jadi kita melihat abstraknya, kita udah dapat melihat isinya, kemudian tujuannya dan hasilnya yang dicapai itu apa. Project charter ini benar-benar sangat ringkas dan hanya berisi informasi-informasi yang sangat penting dalam suatu proyek. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai project, kita harus membuat namanya project charter. Yang mana project charter ini yang kita sesuaikan dengan seorang project manager, kemudian siapa-siapa aja yang bertugas di dalam project tersebut. Jadi project charter ini merupakan parameter pengambil keputusan apakah proyek akan dimulai dengan menjelaskan gambaran proses dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi di sini kan berisi nanti tentang jadwal, kapan dimulai, kapan berakhir, dan juga misal ada risiko kira-kira apa yang akan kita lakukan. Misalnya plan A gagal, maka kita lari ke plan B. Jadi semua itu telah diringkas di dalam project charter ini. Oke, yang pertama itu executive summary, yaitu adalah ringkasan eksekutif pada umumnya memberikan informasi latar belakang dan membahas pernyataan umum mengenai tujuan proyek. Jadi ini seperti kalau dalam skripsi bab 1 ya. Jadi di sini latar belakang atau ringkasan dari proyek, kenapa kita melakukannya dan tujuan akhirnya apa. Oke, kemudian adalah project purpose atau justification yang menjelaskan terkait tujuan dan justifikasi proyek dalam bentuk kasus bisnis dan tujuan. Kemudian kasus bisnis harus diberikan alasan di balik kebutuhan untuk proyek ini karena berkaitan dengan fungsi bisnis. Contohnya di sini misalnya kenapa proyek ini dibuat. Contohnya ya adalah pertama untuk menaikkan tingkat penjualan sebanyak sekian persen, untuk menaikkan brand, kemudian untuk menaikkan kualitas dan lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya lagi adalah project description, yaitu bagian yang menggambarkan proyek tersebut. Jadi deskripsi ini harus tidak mengandung terlalu banyak detail, tetapi harus memberikan informasi umum terkait proyek tersebut. Bagaimana proyek ini dilakukan, kemudian bagaimana pencapaiannya nanti. Oke, kalau kita lihat di Indonesia itu kalau dalam bidang bangunan, kalau orang sedang membangun proyek bangunan kita atau proyek jembatan, itu nanti di depan pembangunan tersebut nanti ada seperti palang yang menjelaskan proyeknya apa, kemudian berapa biayanya, kemudian membuat apa, kemudian siapa yang mengerjakan, ada deskripsinya di sana. Jadi kalau project charter ini hampir sama seperti itu tapi berupa dokumen. Oke, kemudian risiko atau risk yaitu proyeksi kira-kira risiko yang akan terjadi nanti. Maka nanti akan dilakukan plan A, plan B, plan C. Oke, kemudian summary budget ini berkaitan dengan keuangan. Jadi merupakan anggaran ringkas terkait biaya yang akan dikeluarkan dalam pengerjaan proyek ini. Jadi di sini nanti misalnya membuat sistem informasi A, B, C dengan biaya mungkin 100 juta dalam 2 tahun, itu nanti terjelaskan di dalam project charter ini. Kemudian project approval requirement, yaitu organisasi harus memahami ketika proyek telah mencapai penyelesaian yang sukses. Kemudian juga kriteria yang harus jelas, kemudian harus diterima oleh siapapun
yang akan ditandatangan pada proyek ini. Nanti ada tanda tangan ya di dalam project charter ini yang menyatakan bahwa orang-orang yang berwenang atau stakeholder ini menyetujui dan berhasil asalkan telah memenuhi semua persyaratan yang telah disepakati. Oke, yang selanjutnya lagi berisi tentang siapakah yang menjadi penanggung jawab dari pengerjaan proyek ini, yaitu tentunya adalah project manager yang mempunyai otoritas atau top level dalam pengerjaan proyek ini. Jadi dia yang akan mengawasi bagaimana proyek ini berjalan, bagaimana pengeluaran, penjadwalan, dan lain-lainnya. Itu adalah tonggak utamanya adalah di project manager. Kemudian yang terakhir adalah authorization, yaitu bagaimana di sini memberikan nama, otorisasi, dan tanda tangan untuk proyek ke depan sesuai dengan informasi yang tergabung dalam project charter ini. Ini adalah pengesahannya. Oke, ini adalah salah satu contoh dari project charter yang saya dapat dari buku Katie Skelby. Yang ini kita lihat di sini dia ada project title, yaitu nama project, yaitu Project Management Intranet Site Project. Kemudian berisikan tentang jadwalnya, kapan project ini dimulai, yaitu project start date, yaitu mulai 2 Mei, itu kapan selesainya, sampai 4 November. Kemudian di sini juga budget information, itu berisi terkait biaya yang akan dikeluarkan di dalam pengerjaan project ini. Kemudian project manajernya siapa, berisikan nama, kemudian nomor telepon, kemudian email seorang project manager tersebut. Kemudian project objektif yang berisikan terkait objektif atau tujuan-tujuan atau apa yang akan dihasilkan dalam pengerjaan project tersebut. Kemudian juga main project sukses, yaitu apa kriteria project sukses tersebut. Kemudian ini berisi apabila dikerjakan dalam 1 tahun. Oke, yang selanjutnya adalah kriteria dari project sukses, yaitu bagaimana project ini bisa dikerjakan sebelum waktu yang ditentukan. Kemudian ini adalah pendekatan-pendekatannya, yaitu bagaimana dia mengembangkan atau mengerjakan project tersebut. Dia buat dalam beberapa poin, kira-kira strateginya bagaimana. Kemudian di sini ada lagi rules and responsibility, yaitu orang-orang yang mempunyai peran dan tanggung jawabnya. Kalau kita lihat di sini ada nama, dibuat seperti tabel, nama, kemudian peran, kemudian posisi, kemudian contact information. Di sini namanya contohnya Joe Fleming, rules-nya itu atau perannya itu adalah sponsor. Kalau di sini Erika Bell, itu perannya adalah sebagai project manager, kemudian positionnya apa di dalam perusahaan, kemudian kontak informasinya apa. Begitu juga selanjutnya. Kemudian di sini adalah sign off atau signature atau tanda tangan. Nanti tanda tangannya ini di kotak paling bawah biasanya dibuatnya. Kemudian comments ini terkait autorisasi ya, bagaimana kalau kita membuat sesuatu itu pernyataan bahwa kira-kira statement kita itu apa agar project ini akan selesai. Jadi di sini salah satu contohnya juga, ada lagi contoh yang selanjutnya. Oke, ini adalah contoh yang kedua yang dengan judul IT Upgrade Project, yaitu bagaimana tentang mengupgrade suatu information teknologi. Kemudian berisi title, kemudian berisikan judul, kemudian berisikan terkait jadwal-jadwal yang lebih rinci daripada yang sebelumnya. Kemudian berisikan informasi terkait keuangannya, kira-kira untuk budgetnya hardware berapa, kemudian untuk software berapa, kemudian siapa project manajernya, berisikan nama, nomor telepon, dan juga email. Kemudian project objektif, yaitu apa aja sih pekerjaan yang akan dilakukan dalam project ini, yaitu mengupgrade hardware dan software. Oke, kemudian apa kriteria project ini sukses? Oke, kita lihat di sini dia mengatakan sukses apabila dikerjakan dalam 9 bulan. Kemudian pendekatan-pendekatan atau langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan dalam mengerjakan proyek ini apa saja? Oke, contohnya yang pertama itu adalah mengupdate database IT inventory-nya ya. Kemudian mengembangkan biaya yang sangat detail untuk proyek dan laporan ke CIO. Dan selanjutnya, kemudian peran dan responsibility sama kayak sebelumnya. Di sini mereka langsung sign on-nya langsung membuat semua yang ada nama di sini, membuat tanda tangan pada project statement ini. Kemudian juga comments dari mereka. Contohnya di sini, this project must be done within 10 months at absolute latest. Berarti di sini project ini harus dikerjakan, harus diselesai dalam 10 bulan. Paling akhir itu 10 bulan dan lain-lainnya.
Oke, mungkin nanti contoh-contoh yang lain mungkin ada di e-learning. Silahkan kerjakan tugas. Oke, sekian video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.